Balik lagi di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari di edisi Jumat tanggal 31 Januari 2025. Dan kita akan ngomongin kereta cepat atau WUS Jakarta-Bandung yang sekarang ini menjadi salah satu andalan untuk masyarakat melakukan pergerakan dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya dengan waktu tempuh yang relatif cepat tentunya. Ini juga mengubah pola masyarakat dan tentu menjadi sebuah peradaban baru di Indonesia. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan GM Corporate Secretary PT KCIC, Eva Khairunisa. Mbak Eva, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Eva. Terima kasih sudah mampir ke studio pada pagi hari ini. Oke, ini WUS dari Bandung, Mbak Eva ini. Dari Bandung. Dari Bandung. Oh, kalau sekarang tuh dari Bandung itu udah bisa cepet ya. Cepet lah, sehari bisa 4 kali bolak-balik ke Bandung dari Jakarta. Oh iya. Karena saking cepatnya Saking ya. 30 menit aja udah 30 sampai Bandung. menit sampai pada Bandung. Bener. Iya. Bener. Kayak kalau kita sebenarnya dari sini dari Matraman ke arah Ancol tuh setengah jam juga tuh. Iya. Kadang-kadang saya dari rumah ke kantor itu lebih lama dibandingkan kalau dari kantor mau ke Bandung. Oh iya, benar. Karena macetnya bisa sampai 40 menit sendiri. Iya, karena macetnya kan? dari rumah mau ke stasiunnya ya. Iya, betul. benar. Artinya ini kan ada perubahan gaya hidup ya. Iya. Dengan adanya WUS ini. Bagaimana WUS berperan dalam perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam memilih transportasi publik, Mbak Eva? Ya, jadi kalau kita melihat memang dengan keberadaan WUS ini banyak sekali perubahan yang terjadi ya gaya hidup khususnya untuk mereka yang beraktivitas untuk wilayah Jakarta Bandung ya kan. Kalau mungkin dulu orang misalnya dari Jakarta masyarakat nih mau kondangan ke Bandung mereka harus nginap. Iya. Ya kan? Sekarang mereka bisa PP plus wisata. Benar. Betul. Karena perjalanan dari Bandung Jakarta cuma 30 menit. Terus kemudian mungkin kalau dulu mereka yang kerja di Bandung atau Jakarta, tinggalnya di Bandung itu mereka pulang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu pun juga biasanya kalau Jumat malam mereka pulang, weekend itu macet. Biasanya itu bisa menghabiskan sekitar 4-5 jam lah. Benar. Nah sekarang ini kalau kita melihat ada surveinya juga itu banyak sekali yang sekarang akhirnya mereka merubah gaya hidupnya yang sebelumnya mungkin mereka ngekos di Jakarta atau sewa apartemen dan lain-lain. Ini akhirnya uangnya jika dikalkulasi, ini menurut pengakuan dari mereka yang sekarang menggunakan frequent washer ya, itu hampir sama dengan mereka bisa pulang PP setiap hari ke Bandung. Karena kita sekarang juga sudah ada kartu berlangganan. Jadi ada kartu berlangganan yang memang harganya ini sangat hemat ya kalau untuk mereka yang memang rutin bepergian di Jakarta Bandung. Jadi ada frequent washer kita jual seharga 1.750.000 untuk 10 kali perjalanan dan harus dipakai selama 1 bulan. Nah, kenapa ini sangat sangat menguntungkan untuk masyarakat yang rutin karena sekarang kalau kita melihat tarif kereta WUS aja itu tertinggi udah di angka 350.000. Jadi biasanya kalau weekend atau misalnya long weekend, nah itu tarifnya tuh udah pasti nggak mungkin di bawah 350. Benar. Nah sementara untuk frequent washer ini kita bisa pakai kapanpun, mau itu peak season atau low season itu bisa dipakai. 10 kali perjalanan. 10 kali perjalanan. Berarti 1 kali perjalanannya nggak sampai 150.000 ya? Ya sekitar 175.000. ribu. Oh ya 175.000 ya. Betul. Untung banget dong kalau yang kalau untuk mereka rutin yang bolak-balik ya. Nah, ini juga akhirnya merubah gaya hidup masyarakat yang mungkin pebisnis ataupun juga mereka yang bekerja seperti itu. Lainnya lagi wisatawan. Nah ini juga sekarang mereka kalau jadi kita ini sekarang hampir setiap harinya tuh selalu ada rombongan. Jadi ada keberangkatan rombongan. Jadi kita bahkan sekarang tuh bikin yang namanya layanan khusus perjalanan rombongan. Karena perharinya itu pemesanan tiket rombongan itu bisa ribuan. Bahkan kemarin ada satu perusahaan itu memesan untuk 3.000 pack sekali perjalanan seperti itu. Nah ini juga merubah karena apa? Mereka mengatakan ya akhirnya kita memilih untuk gathering ke Bandung pakai WUS. Karena kita nggak menghabiskan waktu banyak jadinya. Besoknya itu sudah bisa selesai. Perjalanan hanya 30 menit, besok mereka pulang lagi 30 menit seperti itu. Dan habitnya sekarang orang kalau liburan juga one day trip loh ke Bandung. Betul. Iya kan? Betul. Mau kulineran di Bandung Berangkat gitu. pagi ya. Berangkat pagi. Dan berangkat ada pagi yang jalan-jalan di Bandung ya, kulineran ibu-ibu ya. yang nungguin anaknya sekolah, itu saya sering ketemu. Jadi mereka misalnya berkumpul nih rame-rame nih di sekolahnya anaknya gitu ya. Anaknya sekolah, mereka ke Bandung kulineran, nanti pulang lagi sekitar jam 2, jam 3 jemput. Luar biasa ini. Ibunya seneng, bapaknya pusing gitu kalau.
Ongkosnya aja 500.000 Pak. Iya. Belum makan-makan terbayar. Ya, betul. Kita bisa menghabiskan waktu bersama anak. Iya. Bisa jalan-jalan kulineran juga. Ini ibu-ibu sosialita Pak. Iya. Ya. Makanya sambil nunggu anak ke Bandung. Sambil nunggu anak Bandung. Itu banyak loh. Banyak ya ternyata ya, karena Mbak. kalau kita lagi mau ke Bandung nih dinas, kita suka ngobrol sama penumpang. Oh. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang gitu kita nggak pernah bayangkan dengan Iya, adanya iya, Bandung iya, dan juga iya, Bandung ini tuh ya itu merubah Unik-unik ya. unik-unik merubah kebiasaan masyarakat. Iya. Jadi di Buah Batu ibu-ibu nongkrong ngobrol. Ibu dari mana? Saya dari Dayakolot. Ibu dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jauh Iya, amat. iya, jauh Naik amat. bus, Naik bus. cepet Iya, bolak-balik. benar. Nah, apa yang membedakan Bev? Apa yang membedakan Wus dengan transportasi publik lainnya yang sudah ada di Indonesia, khususnya dalam hal kecepatan dan efisiensi? Ya jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi memang ini merupakan peradaban baru dari transportasi Indonesia, di mana ini juga menjadi kebanggaan bangsa kita ya. Karena dengan keberadaan Wush ini, kalau kita melihat dari sisi penumpang saja itu ya tentunya ya memang yang membedakan pasti dari sisi teknologinya, kenyamanannya, efisiensi waktu sudah pasti karena ini kereta kecepatan tinggi pertama sampai dengan 350 km per jam di Asia Tenggara. Jadi kalau kita melihat bahkan penumpangnya itu setiap harinya tidak hanya dari Indonesia saja, tapi dari mancanegara. Jadi secara total tuh sudah ada sekitar 167 negara kalau kita melihat berdasarkan data yang menggunakan Wush. Dan itu setiap harinya pun juga banyak sekali mereka yang memang secara khusus mengadakan benchmark dan lain-lain itu untuk ke stasiun Halim menuju Bandung berwisata dan juga melakukan ini ya kegiatan edukasi itu seperti Australia, Kuala Lumpur seperti itu. Nah, tentunya memang dari sisi kenyamanan, efisiensi waktu ini juga menjadi salah satu hal yang membedakan dengan transportasi yang sebelumnya. Karena kalau kita melihat saat ini ya kita udah menembus waktu lah, bisa dibilang waktu itu udah bukan lagi jadi masalah. Dan memang untuk di Wush sendiri kita itu bahkan keterlambatan itu kita pastikan tidak ada keterlambatan 1 menit pun. Jadi memang karena itu kita juga meminta penumpang nih, kita selalu mengedukasi mereka itu harus bisa mengatur jadwal perjalanannya karena kita tidak bisa telat, kita on time sehingga 5 menit sebelum jadwal itu keretanya berangkat, penumpang ini sudah harus ada di dalam kereta. Betul. Masuk di dalam ya. 5 menit udah nggak bisa kan masuk gate kan. Enak tapi naik bus bener. Dan nyaman ya. Nyaman. Nyaman. Betul. Udah gitu empuk lagi ya. Kursinya. Betul. Apa suspensinya Oh, itu loh. Kirain Nggak berasa. Kirain kursi. Kita kayak nggak berasa bahwa kita Itu sedang kecepatan- melaju dengan kencang. Iya, kecepatan 350 itu 350 nggak berasa loh. per jam. Dan waktu di awal-awal saya naik bus, saya sempat coba karena waktu itu trennya Koin adalah ya? mendirikan koin dan itu Iya. berhasil. Iya. Berhasil beberapa lama gitu. Ya, Artinya jadi itu kan stabil ya. Betul. Iya. Inilah yang apa yang membedakan tentunya. Jadi kita bisa memastikan meskipun dari sisi waktu sudah pasti ini akan Iya. lebih cepat, Betul. tapi dari sisi kenyamanan kita pastikan juga itu tetap terjaga. Jadi meskipun dengan kecepatan tinggi, penumpang bisa tetap jalan di kereta dengan nyaman Iya. atau melakukan aktivitas lain di kereta dengan iya. nyaman. Bahkan kalau mereka bawa kopi atau apa ya nggak usah khawatir tumpah Tumpah. karena Benar, guncangan betul. seperti itu ya. Jadi itu dan tentunya sekarang kita akan terus melakukan berbagai inovasi ya yang kita harapkan ini bisa terus memindahkan masyarakat pengguna transportasi publik menggunakan transportasi publik dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi. Iya, dan fitur-fiturnya juga canggih ya Betul. dari kereta-kereta biasa ya, Mbak Betul Eva. sekali. Jadi kalau dari sisi fitur itu sudah pasti, terutama terkait safety ya. Karena memang baik itu di keretanya atau di prasarananya, kita itu sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendeteksi dini seperti mulai dari itu misalnya gempa atau benda-benda asing yang misalnya tiba-tiba ada di prasarana yang bisa beresiko untuk membahayakan perjalanan kereta. Jadi secara otomatis ini nanti kereta akan berhenti dengan kecepatan teratur. Jadi tidak menyebabkan gitu. penumpang Kaget ya. kaget ataupun beresiko dari sisi keselamatan lah ya seperti itu. Jadi nggak akan rem mendadak ya, Mbak? Betul, betul sekali. Makanya ini kita untuk safety ini benar-benar sangat tinggi ya standarnya, tinggi standarnya dan memang teknologinya pun juga sudah tersedia. Pengaturan secara terpusat. Bahkan dari sisi CCTV aja kita itu sudah ada 1.390 CCTV. Di sepanjang Baik itu di prasarana ataupun di kereta dan di stasiun. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan sesuatu. Ya selama itu Di kita dalam masih area bisa Wush ya. jadi biasanya itu pasti bahkan pernah ingat nggak kasus mahasiswa yang mengaku dirampok
60 juta itu kan terungkap karena menggunakan CCTV di area stasiun. Jadi itu bisa kedeteksi mulai dari dia awal masuk, karena memang spot-spot pemasangannya itu sampai dengan area di luar stasiun itu juga kita pastikan untuk menjamin keamanan penumpang. Iya. Luar biasa. Pantesan nggak dikasih seat belt, Pak. Di kursinya WUS tuh nggak ada seat belt. Iya kan? Gak ada seat belt. Iya, awalnya kan? saya mikir, Mbak. Jadi dia kan kenceng banget ya. Kok nggak pakai ada seat beltnya ya gitu. Sementara kan di pesawat kan gitu pakai seat belt. Benar. Ternyata udah diatur ya kecepatannya ya, nggak bakal ngerem mendadak ya. Dan nggak ada pelampungnya juga ya. Iya, nggak ada. Iya, karena Terus kan di rel, Pak. Bannya nggak pernah bocor ya, Mbak? Sama oksigen juga nggak ada ya. Pesawat kali ya. Nah, tapi ini juga termasuk salah satu teknologi yang cukup sempat ditanyakan oleh masyarakat ya. Artinya pada saat listriknya mati gimana? Gitu, ya kan? Iya. Nah, ini juga dari sisi teknologi kita memastikan meskipun misalnya sewaktu terjadi kondisi listrik mati, suplai listrik dari PLN atau gardunya bermasalah, kereta itu masih bisa tetap mengakomodir penumpang itu mulai dari kenyamanan penumpang ya, mulai dari AC-nya, lampu-lampunya itu masih akan tetap berfungsi selama beberapa jam sampai dengan nanti ada proses evakuasi dengan kereta bantuan misalnya ada kondisi khusus. Jadi kita pastikan meskipun listriknya mati, mungkin kalau pernah naik kereta yang bertenaga listrik, kalau listriknya mati semuanya mati kan di dalamnya. Nah, kalau untuk WUSH meskipun ada gangguan kelistrikan, kita pastikan penumpang di dalam untuk kenyamanan tetap terjaga karena kita punya teknologi dengan baterai cadangan itu yang bisa memberikan kenyamanan pada saat sewaktu terjadi kondisi yang tadi saya sampaikan. Jadi AC-nya memang tetap nyala, lampunya tetap ada. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa ya, betul, untuk menunjang kelancaran dan keselamatan para penumpang ya. Oke. Nah, ini kan tujuannya juga untuk memecah kemacetan yang terjadi yang barangkali ini sering terjadi di jalur antara Jakarta menuju ke Bandung ya. Apakah jauh ini dengan keberadaan WUS bisa mengatasi permasalahan kepadatan lalu lintas Jakarta Bandung terutama di akhir pekan dan momen liburan? Dan very long weekend kayak kemarin. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat sih kalau kita melihat aja dari rata-rata harian ya, kalau long weekend itu kita kemarin bisa mencapai 24.000. Ya artinya sebelumnya 24.000 ini mungkin ke Bandungnya itu naik moda transportasi lain ya. Darat ya, kendaraan ya kan. Nah, artinya keberadaan WUS ini kita optimis ini pasti akan membantu pemerintah sebagai salah satu solusi transportasi ramah lingkungan dan mengatasi kemacetan karena kita memindahkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi dan memang kuenya memang masih besar. Jadi ini hanya berapa persennya. Untuk itu makanya kita terus melakukan penambahan perjalanan. Karena memang animonya ini juga sangat tinggi. Kita melihat masyarakat di awal itu beroperasi kita hanya mengangkut sekitar 8.000. Sekarang itu kita sudah mengangkut sampai dengan 24.000 tertingginya di 2025 ini ya. Artinya kita baru beroperasi itu sekitar 1,5 tahun lah ya. Nah, ini kan artinya masyarakat ini sangat positif dengan keberadaan WUS. Minat masyarakat sangat tinggi. Nah, makanya mulai 1 Februari kita naikkan perjalanan jadi 62 perjalanan per hari. Itu dengan jeda perjalanan setengah jam. Dengan 62 ini jadi cuma setengah jam. Jadi kalau besok-besok misalnya tiba-tiba buru-buru nih mendadak harus ke Bandung gitu ya. Kalau kemarin mungkin ketinggalan kereta jam 1 baru jam 2 ada lagi. Nah, nanti mulai 1 Februari itu setiap 30 menit sekali udah ada. Jadi baik itu dari Jakarta ataupun Bandung, headway-nya benar. Jarak antar keretanya itu sekarang jadi 30 menit sekali. Untuk Karawang juga sama. Yang sebelumnya itu sekarang kan kita udah mulai 24 Desember kemarin stasiun Karawang sudah dibuka ya. Sebelumnya itu hanya ada 20 perjalanan, sekarang setiap 1 jam sekali itu ada kereta yang berhenti di Karawang. Jadi selang-seling ya. 1 jam sekali itu berhenti di Karawang. Betul. Kalau yang dari Bandung itu berhenti juga di Karawang nggak sih, Mbak? Yang dari Bandung berhenti. Jadi untuk Karawang itu relasinya itu ada Halim Karawang, Karawang Bandung dan sebaliknya PP. Bandung Karawang itu juga ada. Bandung Karawang ada ya. Betul. Dan harga tiketnya memang bervariasi. Nah, sudah 1,5 tahun beroperasi dari 2023 ya. Evaluasinya gimana Mbak Eva sejauh ini terkait dengan ketepatan waktu, kemudian juga kenyamanan bagi penumpang? Masih ada isu atau keluhan nggak sih? Jadi kalau kita melihat memang tetap harus ada yang terus kita lakukan peningkatan ya, karena seperti yang pernah disampaikan ya, batasan dari kepuasan
sebuah layanan itu mungkin batasannya langit. Jadi ketika kita sudah penuhi, ini pasti ada lagi permintaan selanjutnya, dan tentunya kita juga sebagai operator kita harus fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun perkembangan zaman seperti itu. Nah, kalau kita bicara memang Wush sekarang itu teknologinya sudah canggih, stasiunnya bagus, besar, tentunya terus harus kita tingkatkan lagi berbagai aspek layanannya. Ya misalnya sekarang kita terus mengembangkan stasiun Wush ini bagaimana jadi orang itu menggunakan Wush itu tidak hanya untuk sekedar alat transportasi, tapi juga misalnya ya mereka bisa menjadi satu kegiatan sosial di stasiun Wush. Makanya sekarang kita kembangkan stasiun Wush itu dengan penambahan tenan-tenan, sehingga masyarakat itu jadi bisa tempat untuk bertemu, meeting, seperti itu. Pemberdayaan juga untuk UMKM ya, Mbak Eva. Betul, UMKM kita juga punya. Tolong banyakin Mbak oleh-olehnya Mbak. Jadi kita nggak usah muter-muter ke Bandung, jadi tetap sekarang di stasiun. kan udah ada tuh banyak. Ada. Om Andri katanya mau buka tenan di situ, mau buka kios, warung kopi, itu nasi goreng. Ini juga menarik nih masalah oleh-oleh. Jadi banyak mereka yang mengakui bahwa dengan keberadaan Wush ini pendapatan mereka itu meningkat, terutama untuk mereka yang UMKM terkait oleh-oleh khas Bandung kayak gitu ya kan. Karena kalau kita lihat aja deh Sabtu Minggu semua pasti nenteng tuh. Makanan khas Bandung ya kan. Dan kita malas ke kota lagi gitu kan. Malas Bandung itu kan di Padalarang atau di Tegaluar. Kita malas balik-balik. Dengan cepatnya perjalanan Wush kita nenteng-nenteng juga nggak berasa gitu ya. Karena tiba-tiba udah menclok udah sampai Jakarta dari Bandung gitu. Oke. Kan penumpangnya semakin banyak ya Mbak Eva. Berapa rekor penumpang Wush tertinggi selama beroperasi? Jadi kalau tertinggi selama beroperasi itu kita ada di 24.500. Itu memang pada saat momen libur panjang waktu itu ya. Tapi memang rata-rata saat ini pun juga sudah meningkat itu sangat jauh kalau dibandingkan pertama kali kita beroperasi. Jadi pertama beroperasi itu sekitar 8.000 per harinya. Sekarang untuk weekday itu kita sudah mencapai sekitar 18.000 per hari. Dan untuk weekend kita sudah mencapai antara sekitar 20 sampai dengan 22.000 per hari. Secara total sejak awal beroperasi sampai sekarang itu kita sudah mengangkut sekitar 7,5 juta penumpang. Jadi memang bahkan kami pun dari sisi operator ya kita nggak menyangka juga peningkatan penumpangnya ini signifikan nih setiap bulannya gitu ya kan. Kita kan mikirnya dulu wah ini cukup berat nih kita harus sosialisasikan karena kan pasti dari sisi harga juga kita harus bisa memastikan penumpang lah ya kan. Karena kalau kita bicara dari sisi harga, kalau dengan travel itu kan lumayan ada perbedaan. Makanya kita yang selain memang waktu, kita jual kenyamanan juga. Benar. Iya. Alhamdulillah sekarang ya sangat cepat ya. Makanya salah satu peningkatan perjalanan itu merupakan efek dari peningkatan penumpang. Jadi kita harus akomodir terus, kita tambah terus perjalanannya supaya peningkatan penumpang itu bisa terus diakomodir. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar Wush yang masih dihadapi saat ini? Ya. Kalau bicara tantangan sebenarnya masih ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan ya, terutama aksesibilitas ke stasiun. Jadi contoh stasiun Karawang saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagaimana caranya untuk aksesibilitas ke stasiun Karawang itu lebih mudah dan juga jalur angkutan umumnya lebih banyak seperti itu. Karena kan sebenarnya stasiun Karawang ini menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat Karawang yang mungkin akan melanjutkan perjalanan dengan kereta api jarak jauh ke Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kalau dulu mungkin mereka harus ke stasiun Gambir atau Pasar Senen. Sekarang mereka bisa ke stasiun Bandung, ya kan? Pakai Wush. Nah, ini juga salah satu yang terus kita jadikan koordinasi terus ya dengan pemerintah dan merupakan salah satu tantangan juga. Terus kemudian terkait safety juga tantangannya ya tentunya sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Karena kereta Wush ini karena standar keamanannya sangat tinggi sehingga kalau ada benang layangan ataupun benda asing sedikit yang memang terdeteksi itu ada di jalur, dia secara SOP harus mengurangi kecepatan dan bahkan di beberapa momen harus berhenti, tidak boleh melintas sebelum benda-benda tersebut dievakuasi. Jadi nggak bisa langsung diterabas itu. Nah ini kan sementara di sekitar jalur PR nih masih banyak nih yang suka main layangan, apa ya kan? Kita terus sosialisasi. Nah ini juga menarik nih, ada
tanggapan juga soal tadi ya, mungkin tantangan dan juga kendala. Ada Pak Dwi Handoyo minta tolong disampaikan ke Mbak Eva, di Purwakarta ada rel yang dekat dengan kuari batu andesit yang ditakutkan pas ada blasting batu andesit tersebut ada batu yang terbang kena rel atau kereta. Usul saya di sekitar rel sebaiknya KCIC membangun pagar yang tinggi dan kuat, antisipasi batu terbang akibat blasting katanya gitu. Ini mantap ya, terima kasih Pak Dwi. Ada juga Pak David yang nanya nih, Mbak Eva mau tanya dong. Katanya kereta cepat mau dilanjutkan ke Semarang sampai Surabaya. Kira-kira kapan ya? Nah, ada bisa dijawab banyak nih pertanyaannya nih yang kayak mudah-mudahan segera ya. Jadi sampai dengan saat ini memang kita masih melakukan feasibility study ya untuk kereta cepat melanjutkan baik itu sampai Jawa Tengah, Yogyakarta ataupun Jawa Timur ke Surabaya. Tapi program tersebut sudah ada di pemerintah karena ini memang merupakan proyek strategis nasional, sehingga kami pun dari sisi operator pasti akan mendukung. Dan sebenarnya kalaupun itu nanti akan diperpanjang, ini akan lebih mudah untuk kita. Karena apa? Karena sekarang kalau dulu kita membangun pertama kali ini belum ada nih SDM kita yang tahu tentang teknologi kereta cepat. Kalau sekarang kita sudah punya 4 masinis Indonesia yang udah bisa mengoperasikan kereta kecepatan tinggi. Sudah transfer knowledge ya. Betul, transfer knowledge sudah berjalan. Kemudian dari sisi perawatan prasarana, perawatan sarana, kita juga sudah punya SDM yang mengetahui teknologi kereta cepat. Jadi pasti akan lebih mudah. Paling nggak udah ada template nih ya. Betul. Jadi memang untuk itu feasibility study-nya sedang dijalankan dan pasti akan banyak perhitungan dan koordinasi yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bisa segera. Mungkin jawabannya itu. Dan kemudian kalau tadi yang seperti apa batu andesit itu nah itu juga merupakan salah satu tantangan tuh. Karena kita kan melaluinya tuh area perbukitan ya. Kemudian juga dari sisi cuaca. Nah, ini juga merupakan tantangan yang cukup ini juga untuk kami ya, karena Jawa Barat itu cukup sering gempa ya. Betul. Sebenarnya kalau di kami sendiri itu secara prasarana itu tahan sampai dengan 8,9 skala Richter. Tapi pada saat gempa memang kita beberapa waktu itu harus menghentikan keretanya karena kita harus melakukan pemeriksaan itu justru dengan kondisi di luar jalur. Kita khawatirnya tiba-tiba ada longsoran atau pergerakan tanah. Betul. Karena kalau dari sisi prasarana kami ya kita sih form sampai dengan 8,9 skala Richter. Itulah tantangan-tantangan yang terus kita koordinasikan bersama baik itu dengan masyarakat ataupun juga pemerintah daerah dan pusat. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan. Ada kejutan apa lagi nih Mbak nanti rencananya? Ya banyak kita nunggu di kejutan-kejutan banyak ya. Jadi ya tadi itu pokoknya kalau penumpang sekarang kita juga udah kerjasama dengan 23 destinasi wisata. Jadi jangan lupa kalau yang mau berwisata ke Bandung itu punya tiket pos itu harus dimanfaatkan karena itu bisa free entry ke berbagai destinasi wisata. Lumayan loh kalau satu destinasi wisata tiketnya 40.000, kita berlima udah 200.000. Ya kan? Karena destinasi wisata yang kita kerjasamakan ini juga yang besar-besar seperti Dusun Bambu, kemudian Floating Market, Greta Asia Afrika. Nah, jadi mungkin kita menghimbau masyarakat perhatikan yang mau wisata. Jadi ada 23 destinasi wisata termasuk area kuliner, penginapan yang sudah bekerja sama dan itu bisa mendapatkan promo-promo menarik. Jangan dibuang tiketnya berarti ya? Jangan dibuang, betul. Karena itu harus ditujukan nanti. Nah, ngeceknya itu bisa follow di media sosial kereta cepat _ID. Nanti itu ada di sana semua keterangannya. Ini inovasi yang bagus ya, dan semakin memberikan pelayanan yang maksimal, optimal kepada masyarakat bagi para pengguna WUS ya. Sukses terus untuk WUS. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan cepat, aman dan nyaman Jakarta ke Bandung dan juga sebaliknya. Bapak terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti kalau naik WUS ya. Siap. Terima kasih. Baik, kalau begitu Sobat iNews, barusan kita ngobrol-ngobrol bersama dengan GM Corporate Secretary PT KCIC WUS Eva Khairunisa. Dan terima kasih untuk kebersamaan dan juga segala atensi perhatian Anda pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi besok di jam yang sama di hari Senin setelah libur akhir pekan. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Juga kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Morning.